Kenapa Singapura? Ini ada alasan personal sama alasan akademis. Ngomong yang akademis dulu ya. Yang akademis seperti biasa, Singapura itu kan termasuk salah satu negara yang punya pendidikan dengan kualitas yang sangat tinggi, kualitas unggulan dunia, termasuk untuk bidang pendidikan. Karena kalau S3 murni sejarah itu banyak, Mas. Tapi kalau pendidikan sejarah itu tidak banyak. Tidak banyak universitas yang menyediakan program itu, dan NII termasuk salah satu yang menyediakan itu. Jadi gue pikir ya sudahlah, karena ada yang dekat dan berkualitas, ya sudah NII yang ada di bawah NTU itu. Kemudian kalau alasan personalnya adalah karena Singapura itu dekat. Sehingga ini berikutnya. Seperti saya bilang tadi, saya itu kan sudah berkeluarga. Waktu saya mau berangkat sekolah, anak saya sudah 2. Jadi, dan suami saya PNS, sehingga nggak mungkin ikut. Kan agak susah kan ngurus cuti di luar tanggungan negara kalau PNS ya. Kemudian kita sudah hitung-hitungan, sudahlah kamu sekolahnya di Singapura saja gitu kan. Saran suami saya kan, sudah di Singapura saja. Terus juga hitung-hitungan. Kalaupun nanti misalnya beasiswanya ternyata pas-pasan gitu ya. Dan kalau dosen tugas belajar itu kan nggak dapat tunjangan, nggak dapat serdes bla bla. Tapi kan masih dapat gaji pokok. Kayaknya gaji pokoknya masih bisa nih buat biaya pulang ke Indonesia sebulan sekali setidaknya. Jadi itu alasan personalnya. Jadi ya sudah berusaha kami kalkulasi, karena kalau sudah menikah itu namanya mau studi lanjut kan bukan hanya keputusan personal, tapi itu adalah keputusan bersama. Ya itulah, bicarakan dengan pasangan, dengan anak gitu. Dan waktu itu saya juga sudah janji sama anak-anak kan, Bunda mau sekolah, tapi nanti Bunda tetap pulang kayak sebulan sekali. Sehingga anak saya pikirnya ya, kayak waktu saya masih kerja dulu, yang saya yang harus tugas keluar kota, kemana, segala macam itu. Jadi ya, as if, kayak minimal mungkin lah, pasti ada banyak perubahan. Tapi kayak, supaya disrupsinya itu nggak terlalu banyak, jadi kayaknya Singapura aja. Bahkan dulu kalau di NTU, di NII itu kan ada kelas-kelas itu kan selalu ada pembelajaran online-nya. Kalau yang pas kelas saya yang hari Senin itu dia ada pembelajaran online-nya gitu ya. Wah, itu aku bisa pulang lebih lama, bahkan kadang pulang sebulan 2 kali. Karena jadi gaji pokok saya sebenarnya bisa dipakai untuk perjalanan PP. Pulang itu sebulan 2 kali itu masih bisa. Dengan gaji pokok sebagai dosen golongan 3B itu masih bisa. Total waktunya berapa sih? Itu sih kalau alasannya. sampai rumah? Jadi rata-rata 1,5. 1,4, 1,5. Kadang kalau murah 1,2. Bukan, maksudnya total waktu yang dibutuhkan untuk pulang sampai ke rumah. Karena totalnya adalah kan seperti yang Mas sampai Suha Changi tahu kan dari di total sama ininya kan 3 jam. Ya, 2 jam sama nunggunya 3 jam. 3 jam. Terus perjalanan kan sekitar 2 jam, 5 jam. Ya, 5 jam. Terus kan nggak ada pesawat langsung ke Malang ya, Mas. Jadi kan harus ke Surabaya. Iya. Nah, dari Surabaya ke Malang itu antara 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi total mungkin aja 7 jam lah ya. 8 jam lah. Kayak perjalanan Malang Jogja lah, Mas. Ya, sama. Ya, 8 jam. Ya. Cuman mungkin bagi sebagian orang, ngapain sih dibela-belain begitu? Toh pulangnya juga cuman sebentar. Paling Jumat malam, nanti Senin pagi penerbangan pertama udah balik, atau Minggu penerbangan yang terakhir udah balik. Saya itu kayak recharge gitu loh, Mas. Cara orang untuk recharge energi dan semangat itu kan beda-beda. Kalau saya adalah ketemu keluarga, ketemu anak gitu, sehingga dibela-belain aja lah. Gitu. Sorry ya, jadi melebar kemana-mana. Nggak apa-apa. Itu kan juga salah satu ini kan, yang pengen didengar orang juga kan. Kalau misalkan kita kuliah, ninggal keluarga kan, itu kan feel-nya gimana, itu kan juga sesuatu yang sangat penting juga ya. Iya. Dan juga mungkin Mas Suha juga tahu kan, pernah pengalaman
di Singapura, kalau kita misalnya bawa keluarga, itu biayanya pasti lebih Bisa. besar Ya. untuk tempat tinggal terutama, terus apalagi kalau sudah punya anak usia sekolah, kita mau masukin anak kita ke primary school-nya yang punyanya MOI, punyanya pemerintah Singapura itu kan agak susah karena kita kan orang asing, kita foreigners. Kalau mau masukkan ke yang sekolah Indonesia di Singapura, itu kan di Singlap dan itu di East, itu di timur. Kita posisinya di barat. Barat. Yang perjalanan ke sana itu 2 jam ke SIS itu. Kayak ke Changi tadi. Jadi kayaknya setelah berbagai pertimbangan sudah nggak usah bawa keluarga saja. Dan sebelum ada COVID, itu sangat mudah lah kita perjalanan. Mas Suha dulu sering pulang juga nggak sih? Kalau tahun pertama, karena saya belum punya anak ya, jadi dan waktu itu memang ya istilahnya ini kan, karena saya dapat beasiswanya kan bukan dari pemerintah Indo kan, jadi dari NII sendiri dengan mengalahkan beberapa calon yang kuat dari sana, ekspektasinya tinggi sekali ya. Jadi waktu itu memang bawa istri awal-awal setengah tahun pertama, terus setelah itu ya benar-benar 1 tahun pertama itu pulang ke Indo cuma sekali tahun pertama. Tapi setelah itu sering. Soalnya ya sudah konfirmasi, sudah bisa menunjukkan kapabilitas kita kan. Karena ya seperti yang disampaikan tadi kan di awal oleh Mbak Indah kan. Jadi mungkin awalnya tidak ada keinginan sendirilah dan ingin kuliah ke luar negeri, tapi secara sistemik kan dalam tanda kutip agak terpaksa kan. Nah, saya pun juga sama waktu di awal, waktu kuliah, itu memang ada pressure tersendiri, ada ekspektasi dari orang-orang NII terutama. Jadi akhirnya ya untuk memenuhi itu, mau nggak mau ya jadi setahun itu benar-benar cuma pulang sekali. Jadi kadang memang pressure tadi yang kita ngerasa nggak nyaman, itu bisa jadi malah itu sebenarnya positif buat kita kan. Karena kalau kita nggak ada pressure yang seperti itu tadi, mungkin kita tidak akan bisa menunjukkan kemampuan terbaik kita tuh seperti apa kan. Kan kurang lebih seperti itu kan sebenarnya. Dan kalau pengalaman Mbak Indah tadi yang sering pulang, itu sebenarnya beberapa ya teman lah, ada juga yang seperti itu ya. Jadi senior saya pun juga ada kan. Jadi ya sama aja kan. Dan ya itu sangat manusiawi ya, terutama apalagi yang sudah berkeluarga, itu pasti apalagi punya anak 2 pula kan waktu ditinggal kan. Jadi ya sangat-sangat wajar lah kalau pengen sering dekat dengan keluarga ya. Iya, dan waktu aku berangkat itu anakku yang pertama baru usia 7 tahun. Dan yang kedua itu 3 tahun. Yang 3 tahun itu yang benar-benar pas lucu-lucunya kan. Iya, dan aku dulu itu baru lamar beasiswa dan lain sebagainya itu setelah si kecil usia 2 tahun. Jadi setelah dia lepas ASI. Ini mungkin sangat pengalaman yang sangat perempuan ya. Mungkin tidak semua orang begitu, tapi bagi saya sebagai perempuan dan sebagai ibu, saya merasa ada hal-hal tadi loh yang perlu dipertimbangkan, termasuk saya pengen anak saya udah ASI, full ASI dulu sama saya 2 tahun, baru setelah itu saya memikirkan tentang saya sekolah. Tentu saja orang punya pengalaman berbeda-beda, punya preferensi yang berbeda-beda, itu silahkan. Tapi kalau saya punya preferensinya seperti itu. Jadi anak biar ASI-nya selesai dulu, baru kemudian saya mikir sekolah. Pilihan lah yang pastilah. Pilihan. Cuma yang pasti mau pilihannya apapun ya. Oke. Ya, lanjut dulu aja. Setelah anak saya lepas ASI itu, kemudian waktu itu kan ada kesempatan dari Dikti untuk short course di Belanda. Saya bicarakan dengan suami, saya bicarakan dengan keluarga lah intinya ya. Ini ada kesempatan nih untuk short course di Belanda gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Karena anak sudah nggak ASI kan, jadi bisa ditinggal gitu loh. Karena kalau masih ASI itu kan manajemen ASI-nya agak susah gitu untuk ditinggal lama. Dan secara psikologis ibunya juga kan. Iya. Ini ya itu tadi. Mungkin pengalaman ibu-ibu, pengalaman perempuan, pengalaman ibu-ibu agak berbeda ya.
Ya. Dan ini sekalian promosi ya. Jadi saya sama ibu-ibu yang ada di Singapura, yang lagi studi lanjut di Singapura, ini kita lagi bikin buku. Kita menuliskan pengalaman kita sebagai ibu dan juga sebagai mahasiswa, gimana kita berusaha untuk tetap menjalani peran sebagai ibu sekaligus mahasiswa di Singapura dengan ekspektasi yang luar biasa tadi yang seperti dibilang Mas Uha. Iya, pengalaman dari sisi perempuan itu mungkin agak berbeda dengan laki-laki. Saya bukan bilang bahwa laki-laki nggak peduli keluarga, ya enggak. Pasti laki-laki suami juga peduli dengan keluarga, Mas Uha dan teman-teman yang lain juga peduli dengan keluarga. Tapi ada hal lain yang mungkin agak berbeda antara ibu dan ayah gitu. Termasuk tadi kalau masih menyusui atau memilih ketika lagi kuliah terus hamil punya anak, nah itu kan pengalaman-pengalaman gitulah yang berbeda gitu loh. Di sini kan saya lihat ada banyak perempuan ya, jadi ibu-ibu ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau sekolah. Ini bukan berarti ini Mbak Indah mendukung patriarki, enggak begitu. Tapi apa ya? Ketika kita sudah punya keluarga, itu banyak hal yang variabelnya jadi nambah gitu nggak sih, Mas? Ya, kalau kata senior saya tuh ini multidimensi. Jadi kalau sudah berkeluarga terus mau kuliah studi lanjut itu pertimbangannya nggak bisa dari institusi kita juga. Jadi institusi juga berpengaruh, dari keluarga kita berpengaruh, dari orang tua kita berpengaruh, tempatnya nanti di mana juga jadi pertimbangan. Jadi inilah harus gimana caranya mensinkronkan semuanya ya. Iya. Ada banyak variabel yang perlu dipertimbangkan. Ya. Tapi kadang-kadang juga memang ini sih, ada beberapa hal yang jadi terpaksa mau nggak mau ya harus diikuti kan. Kayak contohnya senior saya dulu kan juga ada yang ya pas baru hamil, kalau nggak salah loh, terus diberi pengumuman kan dapat beasiswa. Terus selanjutnya ya sudah kan dipending dulu kan. Dipending dulu, menyusunya belum selesai, tapi dari beasiswanya ini sudah nggak bisa membeli kelonggaran lagi ya. Jadi mau nggak mau jadi harus berangkat, itu kan juga ada ya. Jadi ya multidimensi itu tadi ya. Iya. Ya, harus dipertimbangkan. Setiap orang punya kondisinya sendiri yang mungkin berbeda-beda. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, kalau Anda lihat di IG-nya teman Anda yang dapat beasiswa, kemudian kok kelihatannya jalan-jalan dan lain sebagainya, jangan-jangan mereka sebenarnya lagi menutupi bahwa dirinya itu punya banyak hal di balik itu semua dan tidak ingin keluarga di Indonesia itu tahu, tidak ingin keluarga di Indonesia itu resah, karena kita sebenarnya kan pressure-nya sangat tinggi toh Mas kuliah di luar negeri itu. Nah, untuk pelariannya itu kadang kita ya dengan cara jalan-jalan atau apa, dan kita kan biasanya tidak ingin menunjukkan kalau kita itu lagi susah. Ya. Apalagi di depan keluarga, karena kita tuh nggak pengen keluarga kita tuh juga mikirin kita itu loh, biar keluarga taunya kita baik-baik saja gitu. Sepakat itu. Gitu. Karena kadang apa yang ditunjukkan di sosial medianya teman-teman itu tidak sepenuhnya merefleksikan apa yang benar-benar mereka alami. Gitu. Jadi saya pun juga masuk sama kalau kok. saya juga. Kalau weekend itu memang sengaja. Kalau saya dulu kan ini ya, nggak tahu sih kalau Mbak Ina sekarang tinggalnya di dalam kampus apa enggak ya. Kalau saya kan habis tahun pertama kan terus cari di luar kampus, terus share kamar bareng teman. Itu ya memang mengagendakan kalau tidak benar-benar sibuk ya Sabtu atau Minggu, seminggu sekali lah paling enggak kan bisa jalan-jalan kemana dan jalan. Jadi nggak cuma sekedar melepas stres, juga olahraga juga sekalian. Itu lumayan. Pengaruhnya banyak. Iya, kalau aku dulu Mas, pengalamanku ketika yang masih bisa sering pulang ke Indonesia itu, aku jarang jalan-jalan karena weekend itu aku pakai untuk belajar. Ya. Jadi aku itu
kan kalau kita kan yang masuk PhD kan dapat study room ya kalau di NII kan. Kalau Mas Uha kan di blok berapa? Blok 5 ya? Blok 7. Oh, blok 7. Kalau aku di blok 3. Di lantai 2 itu ada. Nah, jadi aku dulu itu kayak rutinitasku adalah jam 7 itu udah nyampe kantor, nyampe study room, baru pulang itu jam 12 malam. Setiap hari. Ya. Termasuk weekend. Itu banyak temennya karena juga tapi kan. Mengejar semua semua ekspektasi yang tinggi tadi, itu saya ngejarnya itu pokoknya semua harus selesai, semua harus beres sebelum pulang. Jadi kalau pulang itu udah nggak mikir apa yang ada di Singapura, gitu. Jadi mungkin caranya agak berbeda. Nah, tapi setelah itu kan pandemi, kemudian ada circuit breaker yang partial lockdown itu. Di situ saya mengalami stres luar biasa. Sampai harus counseling. Karena bayangkan aja Mas ya, kayak saya kan tinggalnya di graduate hall, single room. Mas Tuhan mungkin tahu ya. Ukurannya. Saya pernah juga di situ. Nggak boleh ketemu orang lain kan waktu lockdown itu kan, dan cukup lama. Iya. Nggak boleh ketemu orang. Keluar cuman boleh untuk beli makan sama belanja sayuran dan lain sebagainya gitu ya. Mau beli makan keluar itu juga agak takut, sehingga waktu itu pilih untuk belanja seminggu sekali terus masak sendiri. Masak juga sebisa mungkin yang sederhana aja, yang cuma masak pakai magicom aja bisa gitu. Jadi itu stres banget, dan setelah CB berakhir kemudian dibuka lagi, kemudian saya bertekad pokoknya seminggu sekali harus keluar dari NTU. Walaupun itu cuma beli makan di Hawker Center di Pioneer, atau cuma beli makan di Jurong Point yang jaraknya nggak terlalu jauh dari kampus. Pokoknya seminggu sekali harus keluar. Karena kalau nggak gitu stres gitu ya. Karena itu tadi tekanan selama pandemi itu kan luar biasa. Dan ya itu mulai yang tiap minggu pokoknya seminggu sekali harus jalan, harus keluar gitu. Tapi yang sebelumnya ketika masih bisa pulang itu justru nggak pernah. Kayaknya selama periode awal itu yang ketika aku bisa sering pulang, itu yang jalan yang itu sangat jarang sekali. Dan apa ya, yang sama teman-teman cuma pernah ikut hiking sekali di semester pertama. Tapi yang setelah CB, setelah itu wah, terus nggak bisa pulang juga kan, jadi hiburannya apa ya, itu jalan-jalan dan berburu makanan Indonesia gitu ya, karena kan nggak bisa pulang. Dan favoritnya ke Impian Wahyu. Mas Suha tahu nggak? Apa itu? Itu warung Impian Wahyu di daerah Bugis. Oh, jauh banget. Makanan Indonesia. Oh ya, mungkin ini ya sedikit menjelaskan ke adik-adik yang ada di sini ya, mungkin yang belum pernah ke NTU juga kan. Jadi NTU itu posisinya kalau kita ngelihat di peta itu kan di paling baratnya Singapura kan. Dan kalau kita mau ke NTU, stasiunnya yang paling enak kan dari turun di Boon Lay, jalur hijau. Mungkin kalau yang sudah pernah ke Singapura, terus naik bis. Naik bisnya itu 179 atau 199. Nah, untuk yang graduate hall tadi yang diceritakan tadi, itu ada di dalam kampus. Jadi kalau misalkan mau kemana-mana ya harus naik bis itu dulu ke Jurong Point, ke Boon Lay lah intinya. Terus habis itu baru bisa ke luar. Jadi kenapa tadi ya saya juga bisa membayangkan ya kenapa jadi sangat berat ya. Karena di lingkungan kampus itu kan ya sudah itu kan cuma di situ, nggak bisa komunikasi dengan orang lain. Kalau mau pergi juga harus naik bis dulu, terus naik kereta kan jadi ya lumayan kan. Dan kalau seminggu nggak bisa ngobrol sama orang itu juga ya kerasa juga sih. Ini pengalaman baru waktu pandemi sih. Karena saya dulu rasanya nyaman-nyaman aja. Cuma nggak membayangkan, oh pandemi. Apalagi dulu kan ada yang positif juga kan kalau nggak salah di graduate hall tuh. Itu wah luar biasa juga.
Jadi kayak parno gitu. Apalagi di periode awal pandemi kan kita masih belum tahu COVID itu apa dan bagaimana, seperti apa riset-riset itu kan masih belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita sudah punya banyak informasi tentang itu. Di masa-masa itu kan susah, sangat susah. Ya itulah, dan Singapura kan sangat ketat. Ya. Pengawasannya juga sangat ketat. Mungkin agak berbeda dengan di Indonesia ya. Jadi kalau di Singapura itu ketika dia circuit breaker itu ya sudah, orang ketika nggak boleh ketemu orang lain ya nurut. Karena memang kita juga diawasi juga, nggak pakai masker dendanya $300. Dan itu juga dilaksanakan. Ya. Bahkan waktu itu ada mahasiswa NII yang kemudian dikeluarkan gara-gara melanggar peraturan terkait dengan pengaturan ini loh. Melanggar peraturan apa saya lupa, pokoknya terkait dengan pandemi ini. Jadi, dan itu masuk internasional, sehingga itu kan nambah pressure ya, nambah stres juga kan. Wah, sudah ada yang dikeluarkan. NII pula, dari sekian banyak school di NTU, ini kenapa kok anak NII yang kena? Nah, itu kan jadi nambah pressure juga gitu nggak sih, Mas? Iya. Ya gitu. Soalnya Tapi bukan orang Indonesia. Jadi pelanggaran kecil pun juga kita takut ya di sana ya. Entah kenapa kan. Oh iya. Iya kan? Jadi karena penegakan hukumnya beneran, Mas. Ya. Dan nggak bisa ditawar. Sepakat itu. Bahkan kalau sekarang itu kita mau masuk ke berbagai tempat, itu kita mesti scan QR code. Jadi kita punya aplikasi namanya Trace Together. Di situ kita harus scan QR code. Berarti ini ya, siapapun yang ke situ nanti bisa di-track ya? Iya, itu caranya mereka nge-trace. Dan satu aplikasi untuk satu negara? Atau juga buat Malaysian yang ke situ juga harus download itu? Pokoknya siapapun yang ada di ini, kayak gini nih, aplikasinya. Enggak. Oke. Nah, itu kan ada QR code. Iya. Nah, oke. Nah, siapapun yang ada di Singapura itu harus safe entry itu. Kalaupun nggak punya aplikasi, mereka ada kayak token Trace Together. Itu juga untuk melacak. Dan ini bisa dilihat historinya kita kemana saja. Contohnya ya, kita ini sekalian itu. Kita kemana saja, kita bertukar ini dengan siapa saja. Ini kan basisnya Bluetooth. Gitu. Termasuk kalau mau masuk ruangan di NII itu kita scan QR code untuk declare bahwa kita di ruangan ini. Ribet. Kalau dulu kan cuma tempel kartu selesai kan? Iya. Berarti itu scan-nya untuk buka pintu atau hanya untuk ngecek siapa yang datang? Ngecek siapa yang ada di situ, ngecek siapa yang datang. Kalau masuk study room tetap pakai kartu kan, kita kartu mahasiswa itu kan KTM itu. Ya, bukan kita nyekan untuk declare bahwa kita ada di situ. Termasuk ruang kelas juga gitu. Jadi sekarang yang kuliah juga gitu, scan QR code itu. Yeah. Jadi ini ya, kalau di Singapura, ketika ada orang yang positif COVID, kemudian kan dilacak itu dari Trace Together-nya. Nah, yang kontak dekat itu kemudian langsung dihubungi gitu loh, Mas. Jadi bisa ketahuan orang ini tertularnya di mana, tertular dari siapa. Jauh lebih mudah juga ya. Dan kalau misalnya ada orang yang pernah datang ke NTU atau ada warga NTU yang positif, itu pasti diumumkan. Kita semua dapat email bahwa tanggal sekian, jam sekian, ada orang yang dinyatakan positif, misalnya, pernah datang ke kantin 2. Jadi kalau Anda pada tanggal dan jam tersebut berada di kantin 2, tolong pantau kesehatan Anda selama 14 hari. Gitu-gitu. Sangat sistematis. Tapi ya wajar sih. Dan kita dapat beberapa kali dapat bantuan dari NTU. Jadi
Misalnya waktu puasa itu kan zaman circuit breaker. Kita dapat buka puasa gratis. Berapa hari ya? 3 hari apa? Lumayan. Terus kita dikasih kayak apa ya, paket gitu loh. Isinya ya makanan, minuman, segala macam. Dan Itu ngambil yang sendiri terakhir di kemarin, depan graduate hall. iya, waktu tahun baru itu kita dapat voucher makan. Jadi di sana itu memang ya ekspektasinya itu tinggi, tapi kayak kampus itu punya perhatian gitu loh terhadap well-being-nya para mahasiswa. Ini mungkin yang nggak banyak di Indonesia. Termasuk di NII kan, NII punya NII Wellness Center. Jadi kalau mahasiswa stres atau apa pusing itu kita bisa konsultasi ke situ. Gitu. Pernah konsultasi jadi kayak juga faktor berarti. Psikologis mahasiswa itu sangat diperhatikan. Itu yang saya rasakan berbeda ya dari waktu saya masih S1 atau S2 di Indonesia. Tapi kalau tentang dulu ini nggak pernah kepikiran memanfaatkan layanan itu, tapi karena COVID, karena kondisi pandemi dan banyak orang stres, akhirnya ya banyak juga yang memanfaatkan layanan-layanan konseling semacam itu, dan itu gratis. Ya masih ini ya, beda sekali ya di pandemi sama tidak. Kalau soalnya NTU itu ada sistem ini sih kalau nggak salah ya. Jadi untuk yang baru masuk, terus kan ada yang sudah lulus. Nah, yang sudah lulus itu bisa menyumbang sekian dolar. Nah, nanti itu buat ngasih ke adik-adiknya yang baru masuk. Itu bagusnya kan. Jadi mereka kan udah merasa dulu dapat lah dari kakak-kakaknya kan. Nah, nanti waktu mereka lulus, mereka gantian nyumbang buat adik-adiknya lagi ya. Jadi mungkin itu salah satunya juga yang diberikan waktu itu tadi kan, dana yang dipakai untuk apa, ngasih entah itu voucher tadi, terus yang buka puasa kan, bisa jadi kan salah satunya dari situ kan. Dan itu ide yang bagus sebenarnya untuk diterapkan ya. Iya sih, ya. Tapi mesti banyak hikmahnya lah di sana waktu pandemi juga kan. Banyak. Oke, kita ganti ini ya, daripada dari tadi di situ terus ya. Ya. Satu halaman berapa menit ini tadi, lama banget ini. Ya nggak apa-apa. Kita kan santai aja kan. Iya. Ya, tadi sudah sedikit bercerita juga ya tentang pengalamannya kan. Dan ini salah satunya kan yang terbaru kan, khususnya tentang pendidikan di Singapura di masa pandemi. Ini bisa cerita sedikit nggak? Kalau di sana mungkin sistem pendidikannya gimana gitu? Mungkin sistem online-nya atau supaya sama-sama ya nggak masalah kan, sering-sering itu kan. Soalnya kan biar tahu kan di sana gimana. Kalau di sini kan mungkin ada yang positif yang bisa kita ambil terus bisa kita terapkan di sini kan. Apalagi misalkan ada yang nantinya pengen jadi guru kan, jadi buat tambahan ini. Jadi yang soal ini, yang pendidikan Singapura di masa pandemi, waktu itu saya diminta oleh Ibu Atas Pendidikan dan Kebudayaan Singapura untuk melakukan kolaborasi dengan timnya beliau juga untuk menulis tentang pendidikan Singapura di masa pandemi gitu ya. Dan ini memang luar biasa, di sana itu sangat tertata kan. Jadi sekarang di Singapura itu sudah nggak online, tapi sudah tatap muka. Kalau di Indonesia kan sekarang beberapa sekolah masih online, termasuk sekolahnya anak saya masih online. Di sana tidak. Jadi di sana itu dari awal itu sudah dipersiapkan. Ada SLS namanya. Untuk apa ya, learning management systemnya itu ada namanya SLS, Singapore Learning System atau apa gitu namanya. Itu yang MLS-nya gitu. Di situ disediakan berbagai modul dan lain sebagainya untuk belajar mandiri. Tetapi mereka itu masih tetap pengennya kalau bisa pembelajaran itu yang muka. Jadi yang benar-benar tidak ada pembelajaran tatap muka itu hanya pas CB, pas circuit breaker. Setelah itu,
Tapi tentu saja dengan berbagai pengaturan yang luar biasa. Dan selama CB pun, selama siswa itu harus belajar di rumah, itu kementerian itu mengeluarkan berbagai panduan. Panduan untuk guru, panduan untuk siswa, panduan untuk orang tua. Karena orang tua ini kan mungkin sebagian besar orang tua basicnya bukan guru. Kemudian ketika harus mendampingi anaknya sekolah, itu seperti apa? Nah, itu ada. Dan untuk anak-anak yang dari kalangan yang rentan, itu juga mereka juga mendapat bantuan dari pemerintah. Terus walaupun sekolah itu tutup semasa CB, tapi bukan benar-benar tutup sama sekali, enggak. Sekolah tetap ada yang buka, ada guru yang piket di situ. Untuk apa? Untuk menemani siswa-siswa yang orang tuanya itu sebagai apa ya, bekerja di sektor yang penting. Misalnya anaknya dokter, anaknya perawat yang harus bekerja di garda terdepan di masa pandemi itu, dan tidak ada yang bisa mengasuh anaknya atau menemani anaknya, maka anaknya ini boleh tetap masuk sekolah. Di situ nanti ada guru yang mendampingi mereka untuk belajarnya. Kemudian untuk makanannya juga disediakan dari sekolah. Gitu. Kemudian kalau anak-anak yang dari orang tuanya yang sangat tidak mampu, itu juga tetap boleh datang ke sekolah. Kemudian mereka juga dapat bantuan makanan dan lain sebagainya. Jadi ngelihatnya itu pendidikan itu secara holistik gitu loh. Nggak cuman yang penting tugasnya selesai gitu, nggak. Tapi anak ini gimana, makannya nanti gimana, atau kalau misalnya kondisi rumahnya itu tidak memungkinkan secara psikologis bagi anak, itu lebih baik dia di sekolah. Misalnya, karena COVID, itu kan banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan. Sehingga orang tuanya kayak cenderung sering marah, emosi, atau apa, ya sudah anaknya ditaruh di sekolah saja. Supaya anaknya ini tidak mengalami kekerasan selama di rumah. Gitu. Kemudian yang lain, siswa yang tidak punya gadget. Masalah yang sering terjadi adalah gadget kan kalau sekolah online. Itu ada bantuan dari sekolah, ada bantuan dari kementerian untuk dipinjami gadget. Di Singapura ada ya nggak punya gadget ya? Ada orang yang tidak mampu itu juga ada, Mas Uha, di Singapura itu. Ya paham, saya tahu kan. Cuma kalau orang membayangkan kan, soalnya beberapa kali kan juga saya ini ya datang ke yang tempat-tempat yang agak-agak ini kan juga kayaknya juga seenggak-enggaknya mereka masih punya handphone kan. Nah, handphone itu kan biasanya dipakai orang tua. Nah, anaknya kan juga butuh sekolah. Dan kadang kan juga ada keluarga-keluarga tertentu yang anaknya itu banyak, Mas Uha. Ya, oke. Nah, ini mereka yang kemudian dapat bantuan dari pemerintah dipinjami gadget dan lain sebagainya. Juga ada banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu yang kemudian mengumpulkan, ayo yang punya gadget yang nganggur, kita kumpulkan, ini kita sumbangkan, dan seterusnya itu. Nah, kemudian ketika sudah masuk, sebelum masuk semuanya itu dibersihkan. Sekolah itu semuanya dibersihkan. Guru itu semuanya dites, di screening, dites swab dulu sebelum pembukaan sekolah. Dan semuanya itu sangat diatur. Kemudian ketika sudah sekolah itu, mungkin Mas Suha pernah datang ke sekolah di Singapura ya. Iya. Kalau di sana kan model duduknya itu kan nggak semuanya hadap ke depan kan. Ada yang muter. Kan mereka muter gitu ya. Yeah. Nah itu karena di masa pandemi itu jadi tempat duduknya dijarai kayak lagi ujian. Dikasih jarak kayak lagi. Oke. Itu tidak ideal, tapi daripada tidak pembelajaran tatap muka sama sekali. Karena bagi mereka pembelajaran online itu kurang oke. Iya, sulit karena, lah. Ya, bagi mereka lebih memilih pembelajaran tatap muka plus online. Jadi tatap muka itu tidak dihilangkan sama sekali. Kemudian jam istirahatnya itu dibedakan antar kelas itu loh. Katakanlah, kelas 1 istirahatnya jam 9 sampai 9.30. Kelas 2, 9.30 sampai jam berapa. Jadi supaya jumlah
anak yang datang ke kantin, jumlah anak yang bermain di halaman sekolah itu dibatasi supaya tidak banyak gitu. Kemudian mereka juga semua anak tetap pakai masker, ada yang pakai face shield juga, disediakan sarana untuk cuci tangan dan lain sebagainya gitu. Sangat diatur. Jadi kalau bisa tetap tatap muka, tapi ya semuanya diatur, termasuk semua area dibersihkan dan lain sebagainya gitu sih. Sistemnya sudah bagus sih. Dan lagi pula juga dari sisi apa? Tidak terlalu luas juga kan. Kalau di Indonesia itu kan susahnya itu karena ya mungkin di daerah kita nggak ada masalah, cuma mungkin 50 kilo dari kita kan bisa jadi kendalanya beda kan. Betul. Susahnya di situ kalau di Indonesia. Betul, Tapi dan kalau yang beberapa hal tadi seperti Singapura itu kan juga sangat sentralistis ya untuk pendidikan. Jadi MOE bilang A, ya semua A. Gitu. Kalau di Indonesia kan pendidikan itu kan desentralisasi. SD, SMP ikut Pemda, SMA ikut Pemprov, perguruan tinggi di bawah Dikti, artinya Kementerian Pusat. Jadi obstacle-nya itu berbeda gitu. Dan bagusnya nggak cuma ini kan, pendidikan kan, MUI-nya pun juga terpusat kan dalam tanda kutip. Jadi kalau mereka fatwa apa ya sudah kan. Kalau kita kan kadang masih didebat, oh ini apa, susahnya di situlah salah satunya. Cuma kan semua ada plus minusnya masing-masing. Kan? Jadi ya kita ambil plus-plusnya aja kan untuk diterapkan di kita sendiri. Kan? Oke. Jadi, ini salah satu karya bukunya tadi ya, berarti karena dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan KPRI Singapura ya. Iya. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah publish dan bisa diakses kami kan, bisa di-share aja kan ini ya. Apa? Ya minimal isinya tentang apa kan nanti diaksesnya di mana kan. Kalau misalkan bisa diakses secara umum. Terutama yang menarik yang tadi kan, yang pengalaman sebagai ibu dan juga sebagai mahasiswa itu mesti banyak yang pengen kan. Kalau pengen belinya di mana kan nantinya kalau misalnya sudah publish kan bisa di-share ke kita juga ya. Iya. Itu banyak itu yang pengen itu pasti itu. Ya. Oke. Siap. Nanti saya infokan ke Mas Uha. Ini terakhir ya. Tentang publikasi kan juga luar biasa sekali ya. Sangat aktif sekali untuk menulis nih. Jadi ada beberapa, ya, cuma saya ambil yang terbaru aja. Memang sudah kewajiban. Betul. Dan ya itulah mungkin dari riset saya sama publikasi saya itu kan nggak sangat beragam karena saya ada di jurusan sejarah, pendidikan sejarah dengan berbagai orang, berkolaborasi dengan banyak orang sehingga kemudian tulisan dan risetnya sangat beragam. Tapi kalau saya sendiri secara personal sekarang untuk PhD, karena PhD itu kan lebih ke sendiri. PhD saya sekarang soal buku pelajaran sejarah. Sebenarnya ini juga melanjutkan dari tesis zaman S2 dulu, itu juga tentang buku pelajaran sejarah. Cuman sekarang lebih spesifik topiknya, kemudian lebih in-depth, dan juga buku yang mau dianalisis juga lebih banyak gitu. Kalau S3 kan memang kedalamannya kan lebih penting. Jadi seberapa dalamnya kita memahami hal tersebut itu kan yang diuji beneran lah di situ. Oke, nggak terasa ya ini sudah 1 jam lebih ya. Aduh, jadi mungkin untuk yang perkenalan tentang narasi, ini baru perkenalan kan padahal kan. Kita langsung aja tanya jawab aja yang dari kolom chat ya terutama ya. Karena kalau saya pribadi ya, daripada kalau sharing kayak gini kan sebenarnya orang pengen tahu kan pengalaman kita kan. Jadi kan sambil ngenalin tadi kan juga bisa sambil share. Jadi
ya sedikit banyak jadi tahu kan background-nya kayak apa, terus perjuangannya harus dialami apa, suka dukanya kayak apa kan. Jadi benar-benar terkupas semuanya. Oke, jadi kita langsung saja ya ke tanya jawab. Ini sudah ada yang bertanya satu. Oh ya, mungkin kalau ada yang mau tanya lagi silahkan ya. Jadi monggo. Oh yang buat Mbak Indah sendiri ada waktu sampai jam berapa mungkin nanti? Saya longgar Mas, ini lagi di karantina. Oh ya, kayak gini tuh juga sekalian rilis stres juga kan sebenarnya. Ya Iya, nggak sih? benar-benar. Ngobrol-ngobrol kayak gini kan. Soalnya karantina tuh juga meskipun nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya apa ya, secara psikologis tuh yang kena kan. Iya nggak? Iya. Ini kayak zaman CB gitu deh. Nggak bisa keluar. Ya nggak bisa kemana-mana. Udah circuit breaker. Tapi kalau di Indo kan nggak yang terlalu ketat banget kan sebenarnya. Kalau dibanding sama di Singapura kan. Jadi kalau misalkan kayak nggak pakai Enggak masker sih. itu ya paling sanksi sosial, terus nanti suruh nyapu itu kan masih mending. Daripada didenda 3 juta rupiah tadi. Mahal itu. Betul. Dan di Indonesia itu loh Mas, kita tuh benar-benar tidak tahu karena tracingnya kurang sistematis mungkin ya. Jadi kita itu tidak tahu kita itu kena di mana, kena dari mana, walaupun kita sudah berhati-hati, bukan berarti kita nggak bisa kena gitu loh. Yep. Karena saya sendiri akhirnya dapat izin pulang dari NII, itu sebenarnya, ini jadi bukan rahasia, sebenarnya karena suami saya itu kena tipes plus COVID. Oh. Kemudian ibu saya yang lagi di rumah akhirnya ketularan juga. Ibu mertua yang juga lagi datang ke rumah saya itu juga kena COVID. Yang negatif cuma anak-anak. Karena alasan itu kemudian saya apply untuk pulang. Wah, semoga cepat pulih itu. Amin, amin. Berarti waktu karantina juga kepikiran terus ya kalau kayak gini ya? Dan kemarin tuh nggak kepikiran bahwa akan dikarantina karena pemberitahuan kemarin kan cuma sampai tanggal 25 Januari, ternyata diperpanjang. Iya. Dijalani saja. Iya. Ya semua pasti inilah ada hikmahnya gitu aja sih. Karena kalau kita terlalu membebani pikiran kita pun juga nggak ada gunanya kan sebenarnya kan. Jadi ya sudahlah, nothing tulus kan langsung. Ya apapun yang harus dijalani ya jalani ya, mau gimana lagi ya. Iya, betul. Sepakat itu. Oke, Kuat kita dilakoni, ra kuat kudu dilakoni. ya iya. Show must go on. Betul. Yang penting kita kuliahnya tetap jalan, tetap lancar, dan tetap berprestasi. Itu. Sepakat. Dan tetap produktif. Betul.